Terus, terus. Terus, kok ini. Terus tabrak, jel. Terus tabrak, jel. Terus, suruh kiri, jel, kiri. Terus, kiri, papa, terus. Terus. Tabrak tadi. Tabrak, terus. Mana mati? Jel. Tiga. AA 6 5 kamu. Halo, tak tahu. Aku gemeteran. Kan dogo celuret. Kelitih. Dogo celuret ya, Mas. Dogo celuret. Halo, dogo celuret. Oh, gebok ning arone bendho. Mari silang bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DG Channel. Oke cuy, kenapa ya cuy? Akhir-akhir ini di kota saya Magelang banyak sekali kejadian kelitih cuy. Padahal Magelang kan terkenal dengan kota militer cuy. Harusnya para pelaku kelitih itu takut cuy, karena di kota kita ada militer yang kuat cuy. Tapi malah tidak takut, malah pelaku kelitih ini malah tambah banyak cuy. Oke cuy, sebelum ke pembahasan kelitih, jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya cuy. Oke cuy, kita mulai dari pembahasannya cuy. Kelitih adalah aktivitas kekerasan yang melibatkan senjata tajam dan membunuh. Sasaran korban random, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, pelajar, pria, hingga wanita. Ngeri kan coy? Kelitih itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang digunakan orang Jawa sekitar Jogja, Solo, Magelang, dan sekitarnya. Kelitih sebenarnya berarti keliling-keliling. Misalnya orang Jawa zaman dulu menggunakan kata-kata kelitih ketika mengajak temannya untuk bermain. Misalnya kelitih alun-alun kota, berarti jalan-jalan ke kota. Kelitih terminal, berarti artinya jalan-jalan ke terminal. Kelitih itu sebenarnya artinya positif coy. Namun kata-kata kelitih berubah menjadi negatif karena ada sekelompok pelajar menjadi kegiatan negatif. Kelitih digunakan sebagai kode melakukan aksi yang kita ketahui selama ini, dan artinya berubah menjadi keliling-keliling mencari getih. Pada minggu-minggu kemarin di bulan Maret 2023 terjadi aksi kelitih yang meresahkan di sekitar Magelang. 2 orang pengendara motor saling berboncengan. Pelaku kelitih membawa senjata tajam yang sangat meresahkan warga cuy. Dan untungnya ada bapak-bapak yang memakai mobil yang peduli dengan lingkungan. Akhirnya bapak-bapak itu mengejar kelitih itu cuy. Dan bapak-bapak itu sambil berteriak untuk meminta berhenti kelitih itu cuy. Woi, berhenti. Tapi pelaku kelitih itu malah terus bertambah cepat cuy. Akhirnya bapak-bapak itu pun mengejar dengan mengendarai mobil hingga dekat. Kelitih pun memakai celurit membacokin kap mobil di depan. Dan bapak itu terus berteriak hingga bapak itu gerak karena kelitih terus saja melakukan pembacokan di mobilnya. Akhirnya bapak-bapak itu pun melakukan ulti Johnson, dan akhirnya kelitih itu ditabrak cuy. Dan
kelitih itu akhirnya dilaporkan ke pihak Polres Kabupaten Magelang cuy. Kejadian yang kedua terjadi di kota Magelang, tepatnya di arah Budur, dikejar sama ke arah Japunan. Tapi sebelum sampai Japunan, pelaku tersebut masuk ke kampung Jitran. Pengendara mobil tersebut meneriaki warga yang kebetulan sedang melakukan aktivitas pengajian. Otomatis warga bergerak dan mengejar, dan alhamdulillah pelaku tertangkap dan dihajar warga. Namun sebelum tertangkap, pelaku kelitih sempat Bawa melukai celurit ya ibu-ibu. mas. Bawa celurit. Bayangin guys, Bawa celurit. ibu-ibu tidak bersalah yang hanya ingin berjualan di pasar, mencari nafkah untuk keluarganya, dibacok cuy sama kelitih cuy. Itu kelitih itu sudah tidak memiliki hati nurani cuy. Kecil. Pelaku kelitih adalah pelaku menyimpang yang menginjak masa remaja, di mana masa transisi tersebut anak sedang mencari jati diri atau pengakuan di depan teman-temannya. Seolah-olah pelaku kelitih itu supaya diakui teman-temannya cuy, supaya misalnya habis bacok tuh, terus kita di celilitnya ada bekas darahnya cuy, terus dia pamer ke teman-temannya cuy. Keren kamu bro. Wah, kalau sasarannya ibu-ibu coy yang berdagang di pasar, kan kasihan coy. Ibu-ibu itu sedang melakukan kerja coy untuk menafkahi keluarganya coy. Bayangin coy, kalau semisal kelitih kan punya ibu coy. Nah, apabila ibunya kelitih itu dibacok coy sama kelitih yang lain coy, gimana perasaannya coy? Kan kasihan coy, biar dia merasakan coy gimana rasanya ibunya sendiri malah dibacok coy. Kenapa ya coy, pelajar seumuran saya coy banyak melakukan aksi kekerasan, yaitu berupa kelitih coy, pembacokan. Padahal kelitih itu sangat berbahaya coy, dan gak ada gunanya coy kalau kita nalar coy. Dan bukannya malah mengurang, tapi malah bertambah banyak coy di kota saya ini coy. Gak tahu konsepnya itu gimana cuy. Kenapa cuy? Mereka itu berkelitih itu untuk mencari konten cuy. Kan banyak ya cuy mencari konten yang positif cuy. Contohnya saya cuy, konten reaction membahas tentang apa gitu cuy. Nah kalau ini enggak cuy, kontennya itu negatif cuy ya, itu cuy. Yang tadi cuy, kelitih itu ya cuy. Oke cuy, bagi kalian yang belum tahu kerja kelitih itu gimana cuy, oke cuy, saya akan menjelaskan ya sedikit banyak yang saya ketahui saja ya cuy. Untuk yang belum tahu, cara kerja kelitih yang kita wajib waspadai apabila menemukan pengendara motor dengan gelagat tersebut. Gelagatnya itu berarti yang mencurigakan cuy, kayak misalnya misalkan dua anak pakai jaket ya cuy. Nah yang belakang itu kayak mau menyembunyikan senjata cuy. Nah itu kalian wajib waspadai cuy. Ya bisa jadi itu kelitih cuy. Oke cuy, yang kedua cuy, pelaku kelitih beraksi di jam-jam rawan, yaitu jam 10 ke atas cuy. Jadi kalau kalian habis pulang kerja nih cuy, atau keperluan sesuatu, kalian wajib hati-hati cuy. Malam atau siang? Itu malam, jam 10 malam cuy. Jam 10 malam ke atas itu kalian wajib hati-hati, karena di jam-jam segitu banyak banget cuy kelitih-kelitih sedang beraksi cuy. Oke cuy, kita lanjut yang ketiga cuy. Biasanya pelaku muter sama rombongan paling banyak minimal 2 orang cuy, boncengan cuy. Di saat muter-muter tersebut, pelaku mengajak ribut semua orang yang ada di jalan cuy. Sasarannya di tempat sepi dan sendiri. Jadi kalau kalian lagi keluar malam-malam jam 10 ke atas sendiri itu cuy, dan tempat yang sepi cuy, apabila ada kelitih ya kalian harus hati-hati cuy. Apabila kalian ingin mencari aman saja, kalian harus mencari perkampungan cuy. Sebelum kelitih itu menyalip dan melukai kita, kita harus mencari perkampungan dan kita harus membelok cuy, mencari sekumpulan warga yang sedang melakukan aktivitas pos ronda atau ada warung. Nah kita harus ke warga dan minta tolong cuy. Ya minimal ya, semoga warga bisa membantu kita cuy. Oke cuy, kita lanjut cuy. Aktivitas tersebut biasanya dilakukan boncengan yang di depan sebagai joginya.
Dan yang di belakang itu sebagai vektornya cuy. Yang di belakang itu bekerja untuk misalnya mau nyalip, bisa caranya, ayo baju. Nah gitu cuy. Yang di depan itu sebagai pengendara motornya cuy, joginya cuy. Gitu cuy. Korban yang sering dicari itu ibu-ibu atau anak-anak seumuran kita cuy. Bayangin cuy. Kasihan ya cuy. Dan kita harus bisa menjaga diri kita cuy. Jika ada teman yang mengajak malam-malam itu sangat berbahaya cuy. Oke cuy. Dan saran dari saya itu kalian jangan keluar malam-malam ya cuy. Apalagi seumuran saya itu cuy, rawan banget cuy dikelitih cuy. Intinya kita kalau main ya wajar-wajar aja cuy. Yang siang gitu. Kalau malam ada kepentingan apa ke teman ngerjain tugas atau apa gitu ya cuy. Kalau lagi ini hampir bulan puasa cuy. Untuk kalian yang ingin mencari sahur atau membuka sahur atau membangunin orang sahur, itu harap berhati-hati ya cuy. Karena biasanya kelitih-kelitih itu beraksi di jam-jam segitu cuy. Mereka melakukan aksi negatifnya cuy. Dan mohon maaf ini cuy, suaranya agak nggak jelas ya cuy, karena di daerah saya lagi hujan cuy. Oke cuy, sampai sini dulu cuy. Assalamualaikum warahmatullahi Saat itu, wabarakatuh. beberapa orang dari rombongan Dava sudah turun untuk memesan makanan. Namun memang sebagian besar masih berada di motor dan baru akan turun. Namun tiba-tiba lewatlah 2 motor yang dinaiki oleh 5 orang. Satu motor dikendarai 2 orang dan satunya dikendarai oleh 3 orang. 2 motor itu memblayar tepat ke arah rombongan Dava dan berkesan seperti nada mengejek. Kelompok Dava yang merasa tidak terima dengan belayaran itu akhirnya berusaha mengejar kelompok pelaku menuju ke arah utara di jalan Gedong Kuning. Setidaknya ada 4 motor kelompok korban yang mengejar rombongan pelaku. Namun ternyata kelompok pelaku yang sudah berada di depan dan sedang dikejar itu sudah berhenti dan memutar balik motornya dengan maksud mereka menunggu kelompok korban untuk tiba. Motor pertama dari kelompok Dava tidak sempat terkena pukulan benda tajam yang dimiliki oleh kelompok pelaku, sehingga ia lolos. Dan dalam kejadian ini, Dava dibonceng berada di urutan motor kedua. Kelompok pelaku mengayunkan sabetan senjata tajam ke arah teman Dava, namun ia berhasil menghindar karena berada di depan dan melihat senjata itu. Namun disinilah, karena elakan temannya, Dava yang saat itu membonceng tidak sempat menghindar dan terkena sabetan benda tajam sehingga mengalami luka berat di wajah. Setelah korban terkena sabetan, 2 motor pelaku melarikan diri ke arah selatan. Berdasarkan keterangan para saksi, senjata yang digunakan untuk menganiaya korban adalah sebuah gir motor yang diikatkan pada sabuk. Setelah kejadian itu, temannya yang mengendarai sepeda motor langsung membawa korban ke arah timur, hingga akhirnya ditemukan oleh petugas Direktorat Sabara Polda DIY yang sedang berpatroli dan langsung membantu menolong korban. Karena korban terlihat sudah lemas, sehingga korban langsung dibawa ke RSPAU Harjolukito. Setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, pada pukul 9.30 pagi hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan pada hari itu juga, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kebumen. Pemberangkatan jenazah juga diiringi oleh guru dan juga siswa lainnya, serta sejumlah perwakilan orang tua siswa. Selain itu, Dava yang merupakan korban tewas kelitih di Jalan Gedong Kuning ini diketahui adalah anak anggota DPRD Kebumen, yaitu Matkan Anis. Raja Keraton Yogyakarta saat ini berharap polisi segera mengungkap pelaku, dan dengan demikian pelaku dapat segera diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana berupa menghilangkan nyawa seseorang. Saya kira ini pelanggaran pidana. Dicari saja pelakunya, kemudian diproses. Kalau menurut saya itu sudah berlebih. Diproses saja secara hukum, jelas Sri Sultan. Sekalipun pelaku masih anak-anak, Sri Sultan meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan.
karena pembunuhan merupakan tindakan di luar batas. Sri Sultan juga berharap agar penegak hukum tidak melakukan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Dengan adanya hukuman dari vonis pengadilan, diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku kelitih sehingga kejadian serupa tak terulang.